Ada satu acara juga kita rapat takmir pilihan pengurus baru sekaligus sambil syukuran. Kali ini atau malam hari ini akan disampaikan atau Ustadz yang sampaikan adalah beliau Ustadz Junaidi Adillah Fatah. Beliau dari Karanggedamping dari Cemampir, tetangga kita yang telah hadir. Untuk itu mari kita awali dengan baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni wahma. Amin. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Hidayah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah malam hari ini Allah kembali berikan kepada kita kesempatan untuk berkumpul. Malam hari ini sudah masuk malam kedua. Malam kedua nih. Apa malam ke-1? Bulan Muharram. Malam ke-1 atau malam kedua? Malam kedua nggih. Malam kedua. Nggih. Karena perhitungan bulan Hijriah itu dimulai ketika masuk waktu maghrib. Ini bapak-bapak, ibu-ibu hafal nama-nama bulan Hijriah bukan? Jangan-jangan pada nggak hafal ya. Itu kan bulannya kita ya. Oke. Bulan ke-7 bulan Masehi nopo? Bulan ke-7 bulan Masehi nopo? Bulan ke-7 bulan Masehi nopo? Jenengan menyebutnya bulan nasional. Nopo? Bulan ke-7 Juni. Coba dihitung. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Oke, terus bulan ke-11 September nopo November. Bulan ketiga Oktober. Bulan ketiga Maret ya. Sekarang pertanyaannya ganti. Bulan ketiga bulan Hijriah. Bulan ke-7. Duh, si nomor 3 berapa? Apa mending si nomor itu? Bapak Ibu, mudah-mudahan dalam waktu kurang dari 5 menit kita bisa menghafal nama-nama bulan Hijriah. Oke, saya kasih rumusnya. Seingat saya sih dulu sudah pernah saya kasih. Seingat saya, ya. Tapi biasanya, oke, bapak-bapak, ibu-ibu, sing kelalenan biasanya bapak-bapak nopo ibu-ibu. Sing lebih cepat kelalen. Ibu-ibu niku Pak. Ibu-ibu niku bencer nang pasar jujulane kelalen. Ngorong minggu maneh kebetulan tekan ngono esike mutan ora. Jujulan. Bu, nyong
PNS kemutan. Tapi urusan menghafalkan bulan kayaknya pada kelalen gitu. Nah, kenapa lupa? Jarang tenggo gitu. Bismillah Bapak Ibu, saya kasih rumusnya. Anggap kita semua punya rumah gitu, menghadapnya kita abaikan, entah menghadap kemana. Tapi di kanan kiri kita ada tetangga. Kanan kiri kita ada tetangga. Yang kanan namanya Pak Musa. Mohon maaf kalau ada kesamaan. Sinten? Pak Musa, Mbak Roro, sama Bu Juju. Musa, Roro, Juju. Apa? Musa, Roro, Juju. Sing sebelah tengen, nggih. Sing sebelah kiwe jenenge Rosa. Rosa. Kira-kira lanang apa wadon? Wadon. Rosane ana loro Bapak Ibu, sing siji lembu, sing siji kering. Rosa, Rosa, nggih, sing siji lembu, sing siji kering. Rosa, Rosa. Terakhir Dudu. Dudu terakhir. Rosa, Rosa, Dudu. Nggih, sing teng mriki Pak Musa, Mbak Roro kali Mbak Juju. Sing kene Bu Rosa, Mbak Rosa kali Pak Dudu. Pelan-pelan. Musa niku singkatan dari Muharram dan Safar. Jadi sing bener Safar, janen. Tapi Bapak Ibu biasanya nyebutnya apa? Safar. Karena Safar dan Safar artinya berbeda. Jadi yang betul itu janen Safar, tapi dewek boleh ngarani Safar. Musa niku Muharram, Safar. Roro niku Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Niki mesti urut Bapak Ibu, mesti urut. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Juju niku Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Aslinya bukan Jumadil Awal Bapak Ibu, aslinya Jumadil Ula. Aslinya. Tapi wis kebanjur dari Jumadil Awal. Musa napa? Muharram, Safar, Roro. Alhamdulillah. Juju. Jadi seniki nyeneng jenengan ditangleti bulan kelima bulan Hijriah. Saged jawab mboten? Langsung teng jawab. Masyaallah luar biasa nggih. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. 6 nggih, pun 6 nggih. Ya, sekarang tinggal yang sebelah sini. Roro, salah. Rosa. Apa? Rosa, Dudu. Rosa yang pertama niku Rajab kali Sya'ban. Jadi sing leres Rajab napa Rajab? Rojab, okay? Iya. Ya nanti kan ada nama Jawanya juga, okay? Ada nama Jawanya. Rojab kali Sya'ban. Rosa yang kedua Ramadan, Syawal. Yang benar itu wawunya tasdid, bukan Syawal tapi Syawal. Okay? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Yang terakhir Dudu napa? Dzulqa'dah. Napa? Dzulqa'dah kali Dzulhijjah. Dzulqa'dah kali Dzulhijjah. Jadi bukan Dzulqa'dah Bapak Ibu. Mana kalau Ustaz cuman itu Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Oke. Musa napa monggo? Roro. Alhamdulillah. Juju. Rosa. Rosa jarumim lawan maning Bu. Rojab ganti nggih. Rojab Sya'ban. Rosa yang kedua Ramadan, Syawal, Dudu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sekarang nama bulan ke-11 Hijriah napa? Dzulqa'dah. Nama bulan ke-8
Mumet. Rosa. Ro itu sa bolu berarti Sya'ban. Oke? Ya. Nomor 4 namanya Musa ro berarti Robiul Akhir. Nomor 7 Rojab. Mulai tegas ya. Iya, mulai tegas ya. Oh, ngerti bedanya suka balilah. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa kita menghafal nama bulan-bulan Hijriah? Sebab kalau kita menghafal nama bulan nasional, bulan Masehi, kaitannya biasanya dengan urusan dunia apa akhirat? Temenan. Contohnya nopo? Terus gajian, terus bayaran, ibu-ibu cicilan. Nggih? Iya, wong jere bulan karo srengenge panas pundi? Wong angger duwe cicilan, bulan karo srengenge panas pundi, Bu? Sepakat. Bisa kok bulan karo srengenge panas? Ketemu pirang perkara, iya kena usah tanggal bulan itu kajan pandu ke lah salah rika kakek cicilan apa nyicil angger karep aja terus orang duit akhirnya nyicil aja. Iya, Allah itu memberikan yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Allah itu memberi yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Yang kita butuhkan. Dadi angger karep gugone karep jenengan nggih. Iya. Ya bisa dikabulkan oleh Allah, tapi carane nyicil mumet mboten. Iya mumet nggih. Jadi hidup qanaah saja seadanya nggih. Bapak rahimakumullah, bulan ini kita masuk di bulan pertama, bulan Muharram. Nanti pada pembahasan yang lain, bulan Muharram itu masuk pada salah satu di antara 4 bulan haram, tapi bukan itu pembahasan kita malam ini. Saya ajak Bapak Ibu mentadabburi firman Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Surat Al-Hasyr itu surat ke-59. Al-Quran jumlahnya ada berapa surat? 114. Bapak Ibu sudah hafal berapa surat? Surat Al-Fatihah. Sudah hafal berapa surat? Yang berikut wonten kajian tahsin, Pak. Tahsin ada. Coba Bapak Ibu nggih dawekan wis mandan 2 ya. Mereka wis mandan 2 kok. Wong nyong wis mandan 2 kok. Nyong putune wis 3 kaget kok. Saya cucunya udah 3. Niku sing sepuh-sepuh pedamelane napa niku bapak-bapak ibu jenengan? Pedamelane napa coba masukkan agenda menghafal Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan membaca loh ya. Nah membaca udah lewat. Napa? Menghafal. Nggih menghafal. Sebab anggar Bapak Ibu konsisten 1 hari menghafal 1 ayat sedina kula nyuwun pinten? Seayat, kata nopo kata seayat dong Pak Bu, ya Allah, dan orang semaur seayat baik, angger ayat Yasin, kami modal apal, langsung apal gitu, apal Bob? Iya, Alif Lam Mim, apal modal? Alif Lam Ro, apal? Nun Toha, apal? Dan niku sedina ngapana siji apal mboten kira-kira? Apal Ustaz. Cerdas-cerdas nggih. Panjenengan kalau konsisten menghafalkan Al-Qur'an 1 hari 1 ayat, 17 tahun yang akan datang panjenengan sudah hafal dari basmalah sampai minal jinnati wan nas. Wallahi. Wis ana hitung-hitungane. Sinten sing ngitung? Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Damai. Jenengan kok Ustaz Adi Hidayat kok? Halo, wis tentu nang Ustaz Hidayat. Pokoknya sedina seayat. Ngop 17 tahun, ke tahun 2000 pinten niki?
selawe tambah 17 tak takih ya 17 tahun maning berarti tahun pinten 2042 kira-kira esih urip apa ora jenengan kena nyombe antrian hajine 2045 wis urip ora nggih. Tapi Allah itu menilai hasil usaha kita, Pak, usaha kita. Hasil usaha. Yang dinilai oleh Allah itu hasil dari usaha kita, Pak, usaha kita. Mungkin berarti jenengan kita semua berupayalah setiap hari berusaha menghafal Al-Quran. Ora ketang ngapalna 3 ilang 5. Bingung ya? Ngapalna seayat, 2 ayat. Misale pira 5 dina? 5 ayat. Dina ke-6 ngapalna seayat. Sing 5? Dadi apal siji? Bonus. Rogol. Ora apa-apa, sing penting dalam upaya. Gitu nggih Bapak Ibu? Ya. Di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nggih, monggo sareng-sareng ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kula rumiyin mangke Bapak Ibu nderekaken nggih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ampal kok jos banget. Anu biasa mireng mustahil. Ini ayat yang sangat familiar nggih Bapak Ibu. Bapak Di kamu kerjakan bingung. niki Apa asa kedekatan bingung. berarti Mundurlah. mundur mau maju. Bila mundur. Ke sana mundur. Oke. Kita ulangi Bapak Ibu, karena Bapak-bapak kan biasa ketemu ya ayat ini ya. Tiap hari Jumat, cuma nanti belakangnya beda. Oke, sepindah malih, monggo. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ada yang apa ayat ini? Ada? Bapak Ibu sering dengar ya, mau tulis sesuai apa gitu. Kenapa Bapak Ibu membaca Al-Fatihah tidak pernah salah? Kenapa jenengan baca Kulhu nggak pernah salah? Kenapa? Sering dengar, sering baca. Nggih. Wong ibaratnya karo laku jenengan maos Kulhu. Salah mboten? Saking seringnya. Bu, Pak, Quran niku ket zaman Kanjeng Nabi tekan yaumul kiamah niku mbok mung 30 juz. Mung pinten? Mboten nate nambah, mboten nate kurang. Dene ngrika ora apal-apal sih. Ini motivasi nggih Bapak Ibu. Jadi Quran itu dari zaman Rasulullah berapa? 30 juz. Sampai nanti kita wafat semua sampai hari kiamat berapa? Orang nambah, orang kurang. Dene Bapak Ibu ora apal-apal sih kene napa? Mbok semenuk bae, ora tambah, ora kurang, bisa ora apal-apal. Monggo nggih, usaha nggih. Iya. Iya, usaha. Sebagaimana ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Niku kan saking seringnya krungu. Jadi ketika saya baca Bapak Ibu menirukan langsung lancar. Tapi setelahnya kan mandan asing. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Cobi. Si mandan
Nazar sebelah kene. Sebab saya sudah mengadakan penelitian. Bapak-bapak, ibu-ibu itu kalau suruh menirukan kalimat dalam bahasa Arab, kalau masih kurang dari 4 suku kata, niku aman. Wal tangdur, berapa suku kata? Wal tangdur, berapa suku kata? 3. Aman. Tayang nirokna, tapi yang lebih dari 4 biasanya bundet. Biasanya bundet. Kenapa tadi lancar? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Saking seringnya mireng. Ben Jumat mesti mireng. Surat Ali Imran. Ya kan? Khotib baca apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iya. Tapi begitu terusannya burine beda. Wal tandur nafsum ma cobi. Wal tandur nafsum. Wah, ini jos nanti dengan. Wal tandur nafsum ma. Bener? Langsung kata, langsung bisa. Tapi kayaknya kok 5 menit maning oke. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini adalah salah satu ayat yang istimewa di dalam Al-Quran. Kenapa? Saya tunjukkan, oke? Saya tunjukkan. Yang pertama, kaidahnya begini. Apapun yang disebut di dalam Al-Quran pasti penting. Setuju? Harus setuju jenengan. Nah, kalau setuju bahaya aja. Apapun yang disebut oleh Al-Quran pasti penting. Sepenting apa Al-Quran, Bapak Ibu? Yang paling kecil unsurnya apa? Yang paling kecil dari Quran. Al-Quran ada 30 juz. Setelah itu turun menjadi surat. Setelah itu turun menjadi ayat. Setelah ayat turun menjadi kalimat. Kita menyebutnya susunan kata. Terus menjadi kata. Terakhir huruf. Unsur terkecil dari Quran apa, Bapak Ibu? Huruf. Coba Rasulullah ngendika, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf. Rasulullah tidak ngendika satu kata, tidak ngendika satu kalimat, tidak ngendika satu ayat, tapi napa? Satu huruf. Nggih, Bapak Ibu. Makanya nanti orang yang mahir membaca Quran, dia akan bersama dengan kiramil bararah, bersama dengan malaikat yang mulia. Mahir niku napa? Mahir niku napa, Pak? Pak, jenengan saged nyetir mboten? Saged, Ustaz. Mahir mboten sok angkang sing drempet-drempetan. Yang namanya mahir nyetir niku pripun, Bapak Ibu? Oh, pokoknya ibaratnya karo merem ya. Iya, jadi kayak mobilnya jalan raya, namanya mahir. Orang mahir baca Quran seperti apa, Bu? Cobi. Fa amma man khaffat mawazinuh. Lanjutkan. Iya kan? Itu contohnya. Iya, ngerpedeane qul huwallahu ahad. Lanjutkan. Gampang. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man zakkaha. Sebelah kene mandan bingung karo mriki. Sing muni ngene terus. Mboten apa-apa Bapak Ibu. Jadi kalau kita di soal Quran jawabnya lebih dari 2 detik, berarti hafalannya kuat bukan? Hah? Lebih dari 2 detik. Oke? Wa ma adra apa jajan? Wa ma adrum bunyinya akeh lho, Pak. Itu soal yang belum selesai. Iya. Apa maneh karo soal wis fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jenengan bingung ora boleh nerusna. Lah wong akeh terusane sejen-sejen nggih. Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Nggih kan?
di juz amma ada, di juz 29 ada. Tapi mari kita berupaya Bapak Ibu nggih. Ayat ini menjadi istimewa. Kenapa? Tadi sesuatu yang disebut Quran pasti penting. Satu kaidahnya. Yang kedua, kalau dia disebut berulang-ulang berarti kalau satu kali penting bukan? Penting. Kalau disebut berulang-ulang berarti sangat penting. Kalau dia menjadi nama surat berarti disebut sekali saja penting, disebut berkali-kali sangat penting, disebut menjadi nama surat sangat penting. Nggih, dadi sapi wadon penting boten? Dene meneng bae. Soalnya nyong ngomongnya nganggo bahasa Jawa, tapi anggar ngomongnya Al-Baqarah penting boten? Loh iya, Al-Baqarah niku artinya apa? Dene iki meneng bae. Tawon penting boten? Penting boten, Pak? Penting, ada suratnya. An-Nahl, nggih. Semut penting boten? Ada suratnya. An-Naml. Gajah ada suratnya, nggih. Udah penting boten? Ana surat apa ora? Oke, kayak gitu Bapak Ibu. Lah sing ibu-ibu coba mendoan penting boten? Penting boten mendoan? Ana surat mendoan apa boten? Iya Ustaz, surat mendoan orang anak. Tapi surat yang di situ ada unsur mendoannya ada, namanya Al-Maidah. Ibu, artinya apa Bu? Panganan, hidangan, dan itu diletakkan oleh Allah setelah surat An-Nisa. An-Nisa itu artinya wong wadon akeh. Biasanya sing senang cerita panganan wong wadon apa wong lanang? Jadi anggar wong lanang senangnya cerita panganan berarti baik sing nanti kalau wong lanangnya mangan. Nggih. Jadi anggar sing cerita masak, kuliner, kalau tabiat Quran kan habis An-Nisa terus Al-Maidah. Tabiatnya begitu, sing senang cerita panganan kudune wong wadon, nggih wong wadon. Wong lanang ceritanya ku panganan, baik kepriwe jajan. Tidak sesuai dengan tabiatnya. Enggak salah. Tidak sesuai dengan tabiatnya. Nah, bagi rahmatullah, kalau sesuatu itu disebut berulang-ulang, dia adalah sesuatu yang sangat penting. Saya tunjukkan sesuatu. Apakah Bapak Ibu sudah pernah menghitung berapa jumlah ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu? Sudah pernah menghitung? Jumlahnya ada 89. Kathah nopo sekedik? Berapa jumlah yang bisa dikatakan banyak? Minimal berapa? Dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, dalam bahasa Arab, satu namanya mufrad. Napa? Mufrad. Dua namanya musanna. Napa? Musanna. Kalau lebih dari dua berarti tiga dan seterusnya namanya jamak. Jamak, ya? Jadi jamak itu berarti lebih dari dua karena satu mufrad, dua musanna, lebih dari dua jamak. Kalau 89 berarti banyak sekali, akeh pisan. Itu nggih? Berarti penting boten? Gitu Pak, Bu, cara belajar Quran itu begitu, nggih. Berarti ya ayyuhalladzina amanu niku penting boten Ustaz? Oh, penting. Pentingnya ada berapa tadi? 89. Lah sing panjenengan apal mangene iki coba bilane malih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Monggo. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang depannya seperti itu. Jadi kalau ya ayyuhalladzina amanu tadi berapa? 89 dan ditambahi dengan kata ittaqullah itu ada 7. Banyak apa sedikit? Banyak karena lebih dari 2 lebih dari 2.
Dadi wong disebut bojone akeh angger angger loro urung akeh angger telu nembe jenenge akeh. Kepengen jadi bahas ribut mau sing kuliah. Jadi Bapak Ibu, kalimat ayat yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wonten pinten? 7 nggih. Yang pertama itu membahas tentang riba. Posisinya di lembar sing jenengan ngerti ayat sing paling dawa. Ayat teng surat Al-Baqarah nomor 282 nggih, sehalaman dawa. Dari atas sampai bawah. Jadi panjangnya 15 baris. Wis sing ngerti kang apana kemeng kaya ngene. Mau kan? Yasin gitu nggih. Kan ngapan ayat sing kira-kira pirang dina nabi apa? Sehalaman iku, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Niku cerita napa? Ayat niku utang piutang. Jadi perintahnya di situ, kalau kita punya urusan muamalah utang piutang, perintahnya kan apa? Dicatet. Jadi nyatet utang niku hukumnya napa? Wajib. Dan orang pada semau, berarti orang pada utang ya. Hah? Jadi nyatet utang niku hukumnya napa Bapak Ibu? Dicatet. Kan dicatet. Nggih. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Catetlah. Hutangnya disuruh dicatat. Nah, ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, yang pertama, urutan pertama, ranking paling atas itu bahas tentang riba. Mengalih atas niki. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa daru ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah sisa-sisa riba in kuntum mu'minin, jika kalian itu mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Urutan terakhirnya Bapak Ibu, setelah urutan 2, 3, 4, 5, 6, terakhir yang ke-7, karena ada 7 ayat yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, adalah ayat yang sedang kita bahas. Oke? Apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Monggo. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Alhamdulillah. Sing munine alon-alon yang tetap beri ganjaran Pak, tenang bae Pak. Ibu nggih sing aduh salah. In wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha khabirum bima ta'malun. Oke. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tandur, dan lihatlah oleh kalian. Apa yang suruh dilihat Bapak Ibu? Nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang kalian persiapkan untuk dirimu besok pagi. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Satu lagi Bapak Ibu, ayat yang pada ayat ini tidak terdapat pada ayat yang lain. Coba ada yang tahu tidak? Perintah bertakwa diulang sebanyak 2 kali di dalam satu ayat. Nggih Bapak Ibu? Ya ayyuhalladzina amanu
ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lihud. Terus wattaqullah. Jadi perintah bertakwanya berapa kali? 2 kali. Berarti ngawal sesuatu nggih, di belakangnya ada, di depannya ada. Apa yang dikawal? Wal tangdur nafsum ma qaddamat lihud. Dikawalnya dengan apa Bapak? Suruh bertakwa kepada Allah. Kamu lihat apa yang kamu siapin buat dirimu besok pagi. Takwa kamu kepada Allah. Maksudnya apa kira-kira Bapak Ibu? Ini disimpulkan oleh para ulama bahwa muhasabah itu wajib untuk dilakukan. Ini hadirin, setelah nanti sholat isya selesai, rencananya mau ngapain? Lah kepriye mengkotat terus sangi metu nyoto ya nyoto, kira-kira anak tamu ya tak layani, orang nang ngapa-ngapa ya turu gasik. Berarti jenengan punya rencana apa tidak? Punya. Mana mbah rencananya mbah? Padahal wal tandur nafsum ma qaddamat lihud. Tadi loh imam kita baca fa idza faraghta, apa artinya itu Pak? Fa'idha faroh, jika kamu faroh itu artinya kosong, selesai dari apa? Dari sebuah amal soleh. Fa'idha farohta fangsob. Fa di situ Bapak Ibu, ini belajar nahwu sorok sedikit nggih, mumet sepending ora apa-apa, tapi jenengan nanti lebih memahami makna ayat. Nggih, sering mireng. Nggih, ketika Allah ingin membuat sesuatu, Allah ngendikan apa? Kun fayakun. Nggih. Jadilah, maka jadilah. Ada kun, ada huruf fa di situ, ada yakun. Kun, Allah berfirman jadilah. Terus maka jadilah. Huruf fa di situ, hadirin, huruf fa di situ menunjukkan makna bahwa perbuatan itu langsung terjadi tanpa jeda. Apa hubungannya dengan ayat fa idza faragta fansab Ustaz? Makanya kalau Bapak Ibu sudah selesai dari satu amal, fansob, langsung kerjakan amal yang lain, nggak pakai jeda. Habis isya mau ngapain? Ya kepriwe mengko Ustaz? Berarti ada jedanya apa tidak? Orang jeda maning gue. Ayo Bapak Ibu kita evaluasi. Nggih. Jangan ngaji karo Ustaz sing siji ge jen manangan uripe. Mboten Pak, Bu. Jenengan ngertos mboten? Sayyidina Umar itu beliau masuk Islam karena ayat yang mana? Coba saya tunjukkan. Ayatnya mau ngelengaken. Toha, coba. Ambil mboten? Terusane sing angel. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Saged mboten? Alon-alon. Nggih. Toha, monggo. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Toha. Nanti salah satu tafsir dari Toha adalah nama lain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala. Jadi Toha dan Yasin itu adalah nama lain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu tafsirnya gitu Bapak Ibu. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini kepada engkau. Sinten? Engkau di situ? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Litashqa, supaya kamu jadi susah. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan supaya kita susah apa tidak susah Bapak Ibu? Yang mata ngebekas gitu. Jadi kalau orang akrab-akrab dengan Quran, kira-kira hidupnya susah apa tidak? Tidak.
tidak akan susah. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepada engkau wahai Muhammad supaya engkau menjadi susah. Jadi Bapak Ibu, ketika ayat yang sedang kita bahas memerintahkan kita untuk muhasabah, merencanakan sesuatu, itu sebetulnya bikin susah apa bikin gampang? Bikin gampang. Coba Pak, besok agenda dari pagi sampai sore, dengan rencananya ngapain? Pagi jalan-jalan. Jalan-jalan, terus nomor Mbak? Jalan-jalan sarapan. Sarapan, terus? Kemudian mandi. Aku tahu rutin harus satu catat. Iya kan? Coba ya rencanakan nanti malam bangun malam, nggih. Qiyamul lailnya 1 juz, keren nggak? Waduh, gue mulai mana Ustaz. Setelah itu subuh berjamaah, nggih. Habis subuh berjamaah sampai syuruk di masjid, dapat pahala haji umroh. Rencanakan itu Pak tiap hari. Nanti kalau Bapak Ibu biasa melakukan amal soleh dan satu saat terhalang, misalnya ini kan kita rutin malam Sabtu, nggih. Ustaznya ganti-ganti, nggih. Malam Sabtu Bapak Ibu sudah biasa hadir rawuh ngaos di Masjid Nurul Hidayah. Satu ketika sakit atau safar, udzur syar'i, bisa tetap dapat pahalanya mboten? dapat ngaji. Bagaimana caranya? Tetap niat ngaji. Niku kados niku perlu ngaji mboten? Ngertosi kados niku ngaji, Pak. Jadi jenengan tidak hadir di sini entah di mana gitu ya, safar gitu ya. Tapi hatinya bisa di sini hadir niat nyong angger ora safar toli arep tekan ngaji. Dapat pahalanya enggak? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kan itu dalilnya Bapak Ibu. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, bagi mereka itu ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak putus-putus. Apa salah satu maknanya? Ketika dia terhalang dari sebuah kebaikan karena udzur syar'i, maka dia tetap mendapatkan pahalanya. Senang banget. Senang. Pakai apa itu? Ilmu, pakai rencana. Nggih, wal tamdur nafsum ma qaddamat. Kabar Mbak niki mun bisa. Songge, taksi suwe. Jadi gini Bapak Ibu. Ayat ini memberikan perintah kepada kita tentang kewajiban bermuhasabah. Salah satu hal yang perlu kita muhasabah yang penting adalah tentang pelaksanaan perkara-perkara wajib. Napa contohnya perkara wajib? Salat jelas nggih, sing rukun Islam 5 niku jelas nggih. Jelas nggih, wajib nggih. Ya wajib buat yang mampu, tapi kan tetap hukumnya wajib, ya ada syaratnya bagi yang mampu. Jere tanpa siji maning syaratnya. Napa? Haji syaratnya kan wajib bagi yang mampu. Wonten syaratnya malih niki. Daftar tunggu. Nggih, iya jenengan duit kok ana 2 miliar anggar daftar tunggu saged haji mboten? Ora kaya jaman kan wong wingi furoda be ora teyeng kok. Nggih Bapak, furoda wingi mboten? Lho ngertos mboten sih beritane? Visa furoda itu enggak keluar. Kaji sing bayare 400 juta tekan 750 juta niku ora bisa. Mergane nopo? Visanya enggak keluar. Jadi haji itu satu mampu, nomor 2 masa tunggu. Iya, pokoknya agar gue harus dipati ya orang tanya gitu, nggih. Nah, Bapak Rahmatullah, itu perkara wajib yang jelas. Saya tunjukkan perkara-perkara wajib yang lain, tapi mungkin selama ini kita tidak menganggapnya wajib. Tapi saya tunjukkan itu sebagai sebuah kewajiban berdasarkan hadis, berdasarkan kesesuaian dengan ayat yang sedang kita bahas, nggih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur. Ayatnya tidak berbunyi wa tangdur, tapi wal tangdur. Ada huruf apa di situ? Lam, nggih, huruf lam nggih. Saya kemarin baru ngaji sama Ustaz Bintaraga, menunjukkan istimewanya huruf lam di dalam ayat ini.
Lam ini namanya lamul amr. Lamul amr itu lam yang menunjukkan perintah. Oke, berarti perintah di dalam ayat ini adalah wajib. Saya tunjukkan yang lain yang sama wajibnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruhu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Satu. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Dua. Yang terakhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Kata hendaknya di situ hukumnya apa, Pak? Hukumnya menghormati, memuliakan tetangga hukumnya apa? Memuliakan tamu hukumnya apa? Dan yang jawab alun-alun. Berkata yang baik atau diam hukumnya apa? Wajib, Pak. Itu kewajiban yang kadang kita tidak menyadari sebagai sebuah kewajiban karena kita tidak tahu detail makna di dalam bahasa Arab. Di situ ada fal yukrim, bukan fayukrim. Bukan fayukrim ya, tapi fal yukrim. Rasulullah menyisipkan huruf lam di situ. Fal yukrim jaruhu, maka hendaknya engkau memuliakan tetangganya. Fal yukrim dhaifahu, maka hendaknya mereka memuliakan tamunya. Fal yaqul khairan aw liyasmut, hendaknya mereka berkata yang baik atau itu muhasabah terhadap kewajiban-kewajiban kita, Bapak Ibu. Mudah-mudahan dari kajian kita malam ini nanti kita evaluasi. Coba kewajiban kita terhadap pasangan sudah dilaksanakan belum? Bapak-bapak itu kalau hidup di masyarakat menjalani berapa fungsi, Pak? Ibu-ibu hidup sehari-hari menjalani berapa fungsi? Saya tunjukkan. Satu, kalau bapak-bapak sebagai suami. Dua, sebagai bapak atau ayah, betul? Yang ketiga, kalau ada bapak, ada suami, harus ada anak, ya kan? Berarti fungsi kita yang ketiga sebagai anak, ya kan? Sebagai suami, sebagai bapak, dan sebagai anak. Kan kita masih punya orang tua kan? Berarti kita menjalani fungsi sebagai anak. Yang keempat, sebagai anggota masyarakat. Kalau sudah cerita suami, berarti kaitannya dengan istri, gitu kan? Kalau kaitannya sebagai ayah, berarti ada anak. Kalau kaitannya sebagai anak, berarti ada orang tua. Kalau kaitannya sebagai anggota masyarakat, berarti tetangga. Falyukrim jaruhu, maka muliakanlah tetangga kita. Bapak Ibu, itu ada yang punya 3 hak, ada yang punya 2 hak, ada yang punya 1 hak. Ayo, sing duwe 3 hak siapa? Yang punya 2 hak siapa? Yang punya 1 hak siapa? Arab mulai sing siji disit apa sing telu disit? Tetangga kita yang punya 1 hak adalah tetangga kita yang tidak seagama dengan kita. Berarti non-Islam. Mereka punya 1 hak. Hak sebagai apa? Tetangga. Jadi memuliakan tetangga kita yang tidak seagama hukumnya. Oh itu. Jadi jangan sampai tetangga kita yang tidak seagama tidak nyaman bertetangga dengan kita. Karena kewajiban kita memuliakan mereka, itu perintah Rasul. Walaupun tidak seagama. Jadi kalau kaum muslimin itu jangan cerita masalah toleransi. Sudah ada ilmunya dari Rasulullah. Setuju Bapak Ibu? Sudah ada ilmunya. Yang punya 2 hak siapa? Tetangga kita yang muslim. Dia punya hak 2. 1 sebagai saudara seagama. Yang kedua sebagai tetangga. Jadi jangan bingung.
Jadi haknya ada berapa? 2. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai saudara seiman, saudara sesama muslim. Yang punya 3 hak, kalau kita punya tetangga dan dia saudara kita, maksudnya satu rahim, bisa kakak, bisa adik, bisa ponakan, bisa mbah, berarti punya 3 hak. Haknya apa saja? Sebagai tetangga, sebagai saudara seiman, sebagai saudara satu rahim. Iya, panang boten ngaji kados niku. Iya, dadi jenengan nang duwe tangga, sedulur dewek, sedulur seagama, karo sedulur tangga tok, sing diutamakan yang mana? Nah, kan ana sing kewalik-walik, Pak. Ana sing kewalik-walik karo tanggane sing ora seagama mulyana, karo sedulur dewek ora. Iku maksude lho. Dadi aja balik-balik, nggih. Berarti karo sedulur sing akur. Oh lucu dah, kiye sing ora satu frekuensi akur ya. Apa-apa dibagi ini. Karo tunggale dewek malah nggih niku maksude. Jadi kita harus menempatkan hak bertetangga sesuai dengan bagaimana Rasulullah juga memperlakukan tetangganya. Ngaten nggih Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan ayat ini memberikan inspirasi kepada kita. Sebetulnya masih ada beberapa, tapi karena waktu yang tidak mengizinkan, insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Aku lupa lihat wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Langsung ditutup. Apa baik sing tutupin. Oke. Saya cukupkan. Waktu kami kembalikan kepada Raisul Majlis. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.